Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kali ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk melakukan registrasi atau daftar online pada penerimaan peserta didik baru yang diadakan oleh Mandika Bogor atau Madrasah Aliyah Negeri 3 Bogor, yang sering disebut Manjonggol, secara online. Oke, langsung saja. Di sini untuk online-nya kita bisa menggunakan aplikasi Mozilla Firefox atau bisa menggunakan Google Chrome atau mungkin bisa menggunakan Internet Explorer. Oke, di sini saya akan menggunakan Google Chrome dan kebetulan untuk perangkat yang saya gunakan adalah PC atau komputer. Ya, oke, tampilan pertama seperti ini. Oke, untuk masuknya ke website Man3, karena kemarin sempat beredar juga di sini ada yang mengetikkannya itu seperti ini, Man3 titik bogor.sch.id. Nah, ini salah. Seharusnya itu adalah sehingga muncullah seperti ini. Oke, seharusnya di sini adalah Man3 Kabogor. Nah, di sini ada Man3 Kabogor, Man3 Kab Bogor. Nah, kalau di sini hilangkan titiknya kalau yang masih ada titiknya. Jadi kalau misalkan ada titiknya dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sekali lagi Man3 Kab Bogor titik sch.id atau man3 kabbogor.sch.id. Tekan enter. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Ya, sebelum kita melakukan pendaftaran di sini, alangkah baiknya kita baca-baca terlebih dahulu untuk panduan penerimaan peserta didik, ya. Panduan penerimaan peserta didiknya bisa dilihat di sini apa saja yang dibutuhkan, kemudian di sini juga ada alurnya, apa saja yang dibutuhkan, gitu. Syaratnya bagaimana, waktu pelaksanaan pendaftaran, tempat pendaftaran, karena yang harus diingat untuk pendaftaran, diusahakan kita daftarnya menggunakan komputer. Kalau misalnya komputer nggak ada, bisa menggunakan handphone, gitu kan. Dan kita fokuskan untuk online atau apa ya namanya, fokuskan untuk online, gitu kan. Lalu bagaimana kalau misalkan ada kesulitan dan lain sebagainya? Kalau misalkan ada kesulitan, nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Nah, di sini ada nih, gitu kan. Nomornya silahkan dihubungi saja, gitu kan. Mau dalam bentuk SMS atau dalam pesan WA, silahkan nomor yang ada di sini, ya. Oke, untuk lebih detailnya mengenai panduan di sini, ya, lebih rincinya kalian bisa lihat di sini panduannya apa saja. Jadi kapan mulai daftarnya, kapan dibukanya, terus kapan tesnya, ada berapa gelombang, atau di kita menggunakannya termin sama saja, termin sama gelombang sama saja. Kalau kita menggunakannya itu termin, ada termin 1, ada termin 2. Nah, di sini silakan kalian, kalau untuk tanggal sekarang berarti kita masuknya itu ada di termin yang pertama nih, gitu kan. Termin pertama ini tanggal 13 sampai tanggal 6 Juni 2020, gitu kan. Nah, nanti silakan saja, gitu kan. Nah, dibaca-baca ke bawahnya dan seterusnya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya apa? Kalau misalkan kalian sudah mempelajari itu semua, bisa langsung kalian melakukan pendaftaran di sini. Pendaftaran, oke, tampilan pendaftarannya seperti ini. Di pendaftaran biasanya, di pendaftaran kita diminta untuk memasukkan yang namanya NISN, nama lengkap, email,
nama akun, maaf, email, password akun, dan ulangi password gitu kan. Oke, untuk NISN di sini biasanya dia terdiri dari 10 digit. Oke, ini misalkan NISN punya saya, yang saya masukkan ke sini adalah 30.0159. Oke, 10 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian di sini nama lengkap. Nama lengkap diusahakan kalau untuk nama lengkap kalian mengetikkannya itu menggunakan huruf kapital. Tapi kalau yang sudah daftar ada huruf kecilnya atau apa, huruf awalnya besar kemudian kesananya kecil, udah nggak jadi masalah kalau yang sudah daftar gitu kan. Untuk yang belum daftar silahkan diketikkan pengetikannya hurufnya kapital semua. Misalkan ini saya akan menggunakan ini. Alamat email yang saya gunakan passwordnya oke, yang maaf. Ya, di sini yang harus kalian ingat itu adalah yang pertama adalah alamat email. Untuk apa alamat email? Alamat email ini akan kita gunakan nanti ketika login dan mengisi biodata yang selanjutnya. Alamat email yang keduanya itu adalah passwordnya. Kalau sudah, pastikan di sininya sudah terisi semua. Kemudian silakan kalian klik daftar. Oke, kamu berhasil daftar, silahkan login. Nah, oke, kita login di sini. Login. Nah, untuk loginnya menggunakan alamat email yang tadi kita daftarkan. Nah, ini alamat email yang saya daftarkan tadi di pendaftarannya, kemudian passwordnya. Oke, masukkan alamat emailnya, passwordnya masukkan, silahkan klik masuk. Oke, di sini tampilan untuk mengisi formulirnya atau ketika kita sudah melakukan login. Di sini ada jenis pendaftaran. Jenis pendaftarannya itu ada, kalau untuk yang kelas sekarang berarti kita masuknya siswa baru. Untuk kelas 1 berarti di sini baru semua. Kemudian untuk jalur pendaftaran silahkan dipilih gitu kan. Di sini ada jalur reguler, prestasi, berkebutuhan khusus, kurang mampu atau miskin gitu kan. Nah, ini ada semua di apa namanya tadi? Ada di di halaman utama ya, di halaman utama atau ada di panduan, di tab panduan di sebelah sini setelah beranda, sebelah kanan beranda di sini ada panduan. Ada syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan daftar untuk jalurnya itu jalur reguler, prestasi, berkebutuhan khusus atau kurang mampu. Dan di sini misalkan saya ikut yang reguler. Oke, nama nicknya 320.
Oke, NWSN 30 10 1. Biji. Oke, NISN 10 digit, kemudian nama lengkap gunakan huruf kapital semua. Kalau yang sudah mendaftar tidak jadi masalah. Nah, di sini kalian diminta untuk memilih program atau jurusan ketika nanti kalian selesai tes. Di sini ada 3 pilihan, ada keagamaan, ada IPA, ada IPS, gitu kan. Apa itu IPA, apa itu IPS, apa itu keagamaan, kalian juga bisa lihat di panduan yang ada di sebelah kanan menu berandanya. Oke, misalkan di sini saya mau masuk IPS, kemudian agama, pastinya untuk agama di sini semua. Tempat tanggal lahir Bogor. Nah, di sini saran saya agar lebih cepat, kalian bisa mengklik yang di paling atasnya dulu, April 2020, kemudian 2020-nya, kemudian lihat di sini, perhatikan ada nggak tahun kelahiran kalian. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa mengklik ke arah sebelah kirinya. Di sini saya misalkan menggunakan 2006, klik nama bulannya, kemudian yang terakhir adalah tanggal lahirnya. Oke, nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, dipastikan ini untuk nomor telepon yang benar-benar bisa dihubungi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada info apa-apa dari pihak madrasah, tidak sulit gitu kan untuk menyampaikannya. Jangan lupa jenis kelaminnya diisi, kemudian transportasi, apakah di sini ada pilihannya untuk jalan kaki, kendaraan umum, kendaraan pribadi atau sepeda motor, silakan dipilih. Misalkan saya di sini menggunakan ini, jaraknya kurang dari 5 kilo, antara 5 kilo sampai 10 kilometer, silakan dipilih. Diperkirakan saja, ini jarak dari rumah ke sekolah ya, maksudnya sekolah ini berarti jarak dari rumah ke Mantiga Bogor atau dari rumah ke Manjonggol. Silahkan dipilih, diperkirakan saja kalau untuk jarak. Untuk alamat saya masukkan di sini. Kalau misalkan Anda jalan, silahkan jalan M Oke, RT-nya silahkan. Nama kelurahan atau desanya, Senjaya, kecamatannya, kabupaten, Bogor, warga negaraan, asal sekolah. Di sini untuk asal sekolah
bisa misalkan di sini saya mengerjakan MTS atau SMP. MTS apa? MTS, sebutkan nama MTS-nya, MTS apa, atau SMP apa, SMP apa, kalian sebutkan di sini. Untuk apa namanya, status sekolahnya swasta apakah negeri, silahkan. Kalau misalkan SMP negeri ya kalian masukkan negeri, swasta ya swasta. Alamat sekolah misalkan di jalan, alamat sekolah ini ya, sekolah asal ya, alamat sekolah SMP-nya atau sekolah MTS-nya gitu kan, sekolah sanawiyahnya. Oke, ini sudah terisi, ini sudah terisi. Nah, untuk prestasi tinggi yang diraih siswa ini yang mengisi ini hanya untuk siswa yang calon siswa yang mengikuti jalur prestasi. Yang tidak mengikuti jalur prestasi atau yang daftarnya melalui jalur reguler atau umum ini dikosongkan saja, tidak usah diisi, dilewat. Kemudian untuk foto ya, bisa kalian upload fotonya atau bisa kalian unggah di perangkat kalian. Di sini saya akan memasukkan fotonya. Ada gambarnya ternyata, saudara-saudara. Saya nggak punya gambar. Oh, ada nih. Ya, saya masukkan misalkan yang ini ya, untuk gambarnya. Diusahakan untuk gambar ini ukurannya 2x3 ya, gunakan yang sopan untuk gambar ini ya. Maaf, ukurannya itu 3x4 ya. Nah, lalu ini bagaimana kalau misalkan yang daftar melalui jalur kurang mampu atau jalur miskin, maaf, jalur miskin, kalian diwajibkan untuk mengunggah atau mengupload ya SKTM-nya, surat keterangan tidak mampunya, atau KIP yang dari pemerintah, pemerintah terkait. Nah, terus untuk yang maaf, saya balik lagi ke sini. Untuk prestasi, ketika kalian mengikuti jalur prestasi, minimal yang kalian masukkannya di sini itu adalah tingkatnya itu tingkat kabupaten, misalkan tingkat kabupaten, bidangnya bidang prestasi apa, tingkat prestasi misalkan di sini kabupaten, peringkat yang diraihnya apa, tahun meraihnya, tahun meraih prestasinya tahun berapa. Oke, kalau sudah ini pastikan ini sudah terisi semua. Kalau sudah terisi semua, silakan kalian simpan kartu, simpan, maaf,
Nah, kalau sudah seperti ini berarti data kita berhasil disimpan. Nah, setelah ini silakan kalian lakukan cetak kartu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini maka proses pendaftaran kita selesai, gitu kan. Apalagi langkah kita selanjutnya? Langkah kita selanjutnya kita nanti membawa kartu ini untuk melakukan tes, gitu kan. Nah, ini untuk nomor registrasinya, gitu kan. Nomor registrasi ini akan muncul ketika ketika kalian mencetak kartunya. Nah, oke, cetak kartunya di sini. Nah, di sini ada nih, sebelah kanan atas cetak kartu. Cetak kartu. Nah, nanti yang jadi bahan pertanyaan itu misalkan ada yang mau kita upgrade, tahu bagaimana? Maksudnya ada yang sayang tadinya di sini jalurnya itu, maaf, di sini untuk program jurusannya itu saya mau pindah jurusan misalkan ke IPA. Nah, silakan dipilih dulu, lakukan ini sebelum tanggal penutupan. Nah, kemudian simpan dulu, setelah disimpan cetak kartu. Oke, di sini dia sudah berubah. Oke, dan secara otomatis yang tadinya IPS dia akan masuk ke IPA, atau yang tadinya IPA itu tergantung nanti kita memilih untuk jurusannya. Nah, ya, ini bisa kita update terus, gitu kan, bisa kita rubah sebelum tanggal pendaftaran itu ditutup. Jadi, Pak, kalau misalkan gimana kalau misalkan saya ingin mengganti misalkan di sini untuk nik saya misalkan salah, atau saya lupa nih niknya yang kemarin saya masukinnya salah-salahan dulu katanya, gitu kan. Nah, silakan kalian perbaiki dengan sebenar-benarnya datanya untuk kami melakukan verifikasi pada saat nanti kalian melaksanakan yang namanya tes. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalau sudah seperti ini, oke, kalian simpan, bisa kalian download saja biar aman. Kalian simpan kartu calon peserta didik baru. Nama saya di sini saya masukkan. Oke, save. Oke, ini saya close. Ini keluar. Oke, ya. Setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan ketika daftar sudah, cetak kartu sudah? Kalian lihat di sini saja nanti di panduan. Di panduan di sini ada apa saja, tanggal berapa sampai tanggal berapa ini. Di sini selesai pelaksanaan selesai melakukan pendaftaran, apa yang harus kalian lakukan di sini ada semua. Silakan saja dilihat-lihat lagi. Terus untuk data yang sudah kalian masukkan nanti dia akan muncul di sini, yang sudah registrasi ya, yang sudah login, sudah mengisi, sudah menyimpan, gitu kan, sudah simpan, melakukan simpan, nanti di sini dia akan muncul. Maaf, oh ini materi calon pendaftar yang sudah berhasil. Nah, ini maaf. Nah, di sini kita lakukan upgrade-nya itu per hari ya, gitu kan. Ini terakhir kita lakukan upgrade ini di tanggal 14 April yang perkiraan pukul tadi itu pukul 10.15. Jadi yang daftarnya di atas 10.15, gitu kan, otomatis belum ada datanya di sini, gitu kan. Jadi nanti silahkan 1 kali 24 jam besoknya kalian masuk lagi, nggak usah login, langsung aja di sini ada calon pendaftar yang sudah berhasil mendaftarkan diri. Lihat di sini per tanggalnya, kalian perhatikan, klik di sini, nanti kalian akan masuk ke sini. Sini silakan lakukan pencarian, atau kalian mau download dulu silakan, atau kalian bisa download juga. Di sini bisa temukan siapa nih misalnya. Nah, misalkan ini. Nah, ini nggak bakal muncul. Kenapa? Karena saya baru melakukannya registrasi itu barusan, sementara data yang kita upgrade itu per hari ini pada pukul
10.15. Jadi ini bisa kita lihat nanti besok gitu kan ya. Oke, untuk video tutorial cara registrasi atau cara daftar, mulai dari daftarnya sampai kita loginnya sampai ke cetak kartunya, sampai di sini saja. Kalau misalkan ada kesulitan silahkan kalian hubungi nomor yang ada di sini gitu kan, atau nanti kalian bisa menghubungi kontak saya, ada nanti di bawahnya. Oke, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.